Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday buat teman-teman semuanya. First of all, saya pengen inform ke teman-teman kita ada jadwal untuk live streaming antara besok atau minggu. Saya akan update kembali melalui grup Telegram, so make sure kalian juga cek grup Telegram kita. Tadi saya ada posting juga untuk Solana dan altcoin. Saya belum update banyak ya teman-teman sekalian. Jadi nanti mungkin pada saat webinar lagi ya, pada saat live streaming, mungkin live streamingnya akan lebih ngebahas tentang altcoins. So if you guys agree, ya type yes di kolom chat. Kemarin juga udah bilang yes for the live streaming. Saya lagi bingung nih teman-teman antara live streamingnya bahas altcoins atau yang screening sampai mencari setup untuk trading. Karena kalau untuk yang itu sebenarnya lebih asik itu kita bentuknya mungkin seperti webinar ya, mungkin lewat Zoom atau mungkin lewat Discord ya. Jadi kita kasih kayak apa istilahnya kalau kita bilang tuh akses sementara ya, akses sementara atau temporary access buat teman-teman gabung di grup Discord dan bisa discuss atau mengikuti webinarnya ya teman-teman. Tapi itu kita akan update, kita masih punya waktu juga kan at least sampai next week ya untuk kita tutup bulan Agustus dengan hal-hal yang positif. Nanti akan kita inform kembali ke teman-teman kira-kira yang menarik yang seperti apa. Karena kalau misalkan kita adainya lewat YouTube, nanti problemnya adalah delay. Jadi kalau misalnya kita mau komunikasi, kita mau tanya jawab tuh agak delay dan itu yang bikin saya agak males teman-teman sekalian kalau misalkan kita lewat YouTube. Cuman bisa aja kan kita lewat Zoom and then hasil recordnya kita post di YouTube. Jadi teman-teman bisa ikut lihat juga ya, kira-kira kayak gitu. So guys, ya oleh karena itu ya, stay tune terus lah ya di YouTube channel saya. Jangan lupa untuk subscribe supaya bisa dapat update-update terbaru seputar hal tersebut. Kita update sedikit data semalam, guys. Jadi semalam itu ada data PMI, kemudian initial jobless claim, dan ada beberapa yang nanyain ke saya juga ya, kayak soal ini nih, tanggal 21 payrolls benchmark. Di sini berdasarkan previousnya dan aktualnya itu jauh sekali, jadi mengkhawatirkan dan ada orang yang bisa dibilang cukup banyak orang lah ya yang bingung tentang payrolls benchmark ini. Jadi payrolls benchmark itu sebenarnya apa ya kalau kita bilang ya, dia tuh adalah hasil dari perbandingan antara data payrolls dari hasil survei dengan data resmi yang dikeluarkan setelah adanya perhitungan yang mungkin lebih valid. Jadi kita bilang ini ada perbandingan dan perbandingannya tuh sangat jauh sekali karena minus 818.000. Jadi banyak, bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ini artinya banyak sekali data yang dikeluarkan oleh surveinya ternyata tidak sesuai dengan data resminya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi memang ya, mungkin untuk mengetahui data sesungguhnya dibutuhkan waktu atau proses untuk perhitungan kembali. Sementara kalau misalkan berdasarkan survei, itu kan setiap bulan kita terima teman-teman. NFP dan data-data lainnya ya yang berhubungan dengan payrolls benchmark itu sendiri. Jadi ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan, menunjukkan kalau situasi di US mungkin ya banyak dimanipulasi dari segi data. Itu yang menjadi concern. Berikutnya FOMC meeting minutes ya, giving us a good reaction in the market. Market so far ya menanggapi dengan sisi yang lebih bullish atau lebih ya statement yang lebih dovish. Tapi sebenarnya ini kan sifatnya report ya, kita udah tahu kan dari hasil pertemuan sebelumnya. Nah, yang pengen saya bahas lebih detailnya itu adalah PMI, yaitu Global Services PMI untuk US. Oke, kenapa saya lebih meng-highlight ini? Karena US itu negara yang bisa dibilang penghasilannya dari services, guys ya. Kayak perang itu termasuk loh, ya. Jadi kita pikir dengan data ini menunjukkan kalau situasi ekonomi di sana masih oke gitu. Kalau misalkan manufacturingnya drop sampai mengalami contraction ya wajar ya, karena memang manufaktur bukan menjadi utamanya di US. Tapi demikian kita ngelihat market ya, reactionnya semalam itu positif atas data PMI yang ditunjukkan dari hasil servicesnya, bukan dari hasil manufakturnya. Jadi kita ngelihat dollar index push ke higher high, and then maksud saya bukan push ke higher high gimana ya, tapi lebih ke dia create rebound ya cukup signifikan sejak data dirilis sekitar jam 8 malam. Jadi begitu tadi pagi kita ngelihat Asia dia mengalami retracement, habis itu sekarang masuk sesi London ya, dia start going up again. S&P 500 mengalami rejection, Nasdaq juga mengalami rejection cukup signifikan. Tapi demikian teman-teman sekalian, kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Faktor utama yang sangat mempengaruhi itu adalah dari segi keputusan suku bunga. Jadi begitu kemarin keluar data PMI itu, perkiraan untuk the Fed di sini melakukan pemangkasan suku bunga lebih dari 0,25% itu jadi menurun sangat drastis. Jadi kemarin the Fed pangkas suku bunga 0,5%, probabilitasnya ada di 38%. Tapi saat ini udah turun sampai 26,5%. Hanya berdasarkan data tadi malam. Kenapa? Karena interpretasinya gini, teman-teman. Jadi misalnya contoh nih, kita orang awam, terus kita lihat data ini. Apa artinya? Oh, artinya sebenarnya sederhana. Yaitu the Fed bilang, atau the Fed bisa menggunakan data ini untuk memberikan statement bahwa September mendatang nanti kita udah nggak perlu pangkas suku bunga gede-gede. Kenapa? Karena US posisinya baik-baik aja dan soft landing sangat mungkin untuk terrealisasi. Dalam arti tidak harus mengalami resesi ekonomi akibat crash atau hard landing dan bla 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 bla. Kira-kira begitu. Jadi apakah kita harus buru-buru pangkas suku bunganya? Nggak usah, pelan-pelan aja. Kenapa? Karena yang penting inflasinya jangan sampai tiba-tiba melonjak naik itu. Dari berdasarkan data tadi malam. Angkanya naik 55,2% dari 54%. Ini sangat besar sekali ya impact-nya terhadap market. Bahkan kamu bisa lihat bagaimana reaksi XAU tadi malam begitu data rilis. Yang terjadi adalah XAU langsung mengalami rejection ya. Dari kisaran 2505 kehilangan level support lah ya kalau kita bilang di kisaran 2500. Jadi dia mulai start bergerak di bawah level tersebut. Apakah ini artinya bearish buat XAU? Ya sebenarnya nggak juga sih. Kalau teman-teman lihat di overall perspektif, kita cuma lagi testing doang kok ke 50% retracement, bahkan di level yang sama merupakan previous SNR-nya. Dan ini adalah time frame yang lebih besar, jadi artinya lebih valid ya teman-teman sekalian gitu loh. Apakah ini bisa memberikan dampak untuk pelemahan lanjutan? Sangat possible, karena ini bagian dari retracement-nya. Jadi saya juga nggak heran, karena previously kamu bisa lihat XAU itu bisa retrace sampai sejauh-jauhnya, bahkan melewati level Fibo 0,79%. Jadi kayak lewat-lewat dikit, holding, baru kemudian dia mantul. Kalau misalnya di sini dia juga harus mengalami proses yang sama, saya juga nggak heran gitu ya. Ibaratnya sangat mungkin untuk dia terjadi seperti itu situasinya. Ya, tapi kita lagi ngomongin XAU ya. Cuman seperti yang saya sampaikan teman-teman, mungkin per next week kita akan start mulai update untuk XAU juga, karena ada yang request juga seputar XAU nanti kayak gimana. Tapi demikian efek dari data tadi malam menggambarkan situasi di sini, membuat the Fed meyakini kalau soft landing scenario itu sangat mungkin untuk terrealisasi. Kira-kira kayak gitu. Nah, dampak sementara pada Bitcoin, untungnya Bitcoin nggak kena dump separah Nasdaq dan juga S&P 500. Kalau misalkan demikian, wah Bitcoin bisa turun lebih jauh lagi. Ya, yang terjadi pada Bitcoin malah sebaliknya, kita ngelihat dia cenderung naik, dan hari ini beberapa altcoins itu start pumping ya teman-teman. Kalau kita ngelihat ya, pumpingnya sih nggak yang gimana banget, tapi ada beberapa alts yang saya lihat performance-nya cukup bagus, kayak misalkan Matic, ya tiba-tiba dia push tinggi banget ya, up to 37% hanya dalam waktu relatif singkat, sekitar 3-4 harian. Tapi ada pun beberapa yang bergerakannya slow ya. Ini TRB baru nanjak nih 18%. Ini koin yang biasanya kalem-kalem tahu-tahu meletus ya. Ada Evo juga start going up around 19%. Ada Ordinals ya yang juga nanjak, tapi ini biasanya ngikutin progress dari Bitcoin. Saya pribadi ada ongoing execute transaction buat NIO, dan juga lagi ada ongoing untuk Solana. Ya, kita ngelihat ada beberapa opportunity yang menarik. Even salah satunya TAO di sini kita juga berhasil manfaatkan, serta ETH ya, previously 62%, and then boom, push ke higher high. Nah, ini mulai ada reaksi-reaksi yang cukup menarik. Jadi mungkin akan ada pembahasan yang seru ya kalau misalkan teman-teman sekalian interested untuk live streaming di weekend ini. Kita bakal coba untuk bedah lebih lanjut kira-kira apa potensinya untuk market secara keseluruhan, terutama market kripto. Dan bagaimana positioning kita menyambut September rate cut, ya kan? Banyak yang bertanya juga soal hal itu. Tapi yang pasti teman-teman, balik lagi ke analisis untuk Bitcoin-nya. Yang mau saya highlight simpelnya adalah dari analisis yang sama, yaitu EMA21, Exponential Moving Average ya. Kita ngelihat dia udah berhasil claim EMA21, pergerakan kemarin closingnya di atas EMA21, hari ini dapat reaksi yang cukup positif, tapi baru sepanjang sesi Asia dan baru masuk London, jadi kita belum tahu juga kira-kira sejauh mana Bitcoin bisa pertahankan level 60.000 itu. Namun demikian, kalau buat saya pribadi, melihat situasi kayak gini, ya kita anggap relatif positif lah. Ya, kita anggap relatif positif.
Dan kalau teman-teman zoom out ngelihat Bitcoin overall-nya, idenya tuh sebenarnya dari sini, starting dari sini. Bitcoin respect terhadap imbalance, yang kita bisa bilang Bitcoin respect terhadap imbalance di range area ini, fair value gap di respect, kemudian Fibonacci retracement di level yang sama merupakan level 62% dan 79%. So far so good, holding dengan baik 56.270-an. Kemudian setelah dia start mantul, dapat reaction atau dapat liquidity dari range area ini, Bitcoin start having a good reaction ya, menuju ke reversal condition. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa hubungkan trendline dari top ke top seperti ini. Ini pun demikian, kita udah ngelihat Bitcoin at least sudah berhasil bertahan lah ya di atas trendline-nya. Lalu kalau kita ngelihat dari sisi yang sama, misalkan dari sini teman-teman, ya demikian ya, ini juga merupakan trendline yang mungkin sebelumnya bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk menentukan ini udah mulai bullish atau belum. Cuman daripada sibuk-sibuk ya, kita ngelihat dari situ, yang utama sih kalau bagi saya adalah kita punya SNR di range area 61.700 lah. Ini saya pembulatan ya teman-teman, 61.700. Di range ini belum berhasil di breakout ya, udah beberapa kali dites. Lalu di kondisi yang sama, kita juga bisa melihat adanya potensi terbentuknya si ascending trend line, sehingga tervalidasi lah ya berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Nah, daripada kita balik lagi ke pattern, berdebat nih kayak pattern ini, pattern itu ya kan. Balik lagi guys, utamakan selalu melihat dari tren yang berlangsung, terutama dari segi struktur. Apa yang struktur tunjukkan kepada kita? Satu, Bitcoin successfully create higher high. Dan selama beberapa minggu terakhir, atau hari terakhir lah ya, ini nggak minggu ya, sorry, beberapa hari terakhir, Bitcoin secara konsisten mampu menciptakan yang namanya higher high dan higher low pada prosesnya. Walaupun kita ngelihat progres penurunannya lumayan lebay ya, jadi kita ngelihat kenceng nih, kayak dia naik, balik turun 0,79%, baru kemudian pelan-pelan naiknya, poco-poco, akhirnya baru sukses breakout lagi, gitu kan. Boom, tiba-tiba dia naik kenceng. Nah, yang menariknya teman-teman, ini recently kan kalau misalkan New York Open selalu ada pergerakan yang lumayan manipulatif ya. Ini juga terjadi di jam New York Open by the way. Jam 8.30 sampai jam 9 tuh, ya. Naik kenceng, turun kencang, habis itu dia naik lagi. Nah, tapi proses yang saya perhatikan adalah bagaimana ini menjadi sebuah liquidity sweep. Maka saya bisa gunakan low point ini untuk penempatan Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Nah, so far yang menariknya kita bertahan di atas 0,62% retracement. Dan di level tersebut merupakan SNR juga dari previous resistance lah ya, yang terbentuk pada saat New York Open itu mengalami manipulasi. Jadi ada sebuah pattern, candlestick pattern namanya bearish engulfing terjadi di situ, tapi kemudian langsung dibablas naik. Tapi after that, apa yang terjadi teman-teman? Ya, Bitcoin hanya balik ke situ, retest terhadap SNR-nya, atau kalian bisa juga mengatakan bahwa ini retest terhadap order block-nya, lalu dia start rebound lagi. Pergerakan sekitar hari Kamis ya, di jam 5 sore. Boom. And then efek PMI turun, pelan-pelan naik sepanjang Asia. Udah ya, sejauh ini informasi data yang kita bisa dapatkan untuk pergerakan hari ini. Harapannya adalah melihat Bitcoin bisa sukses breakout dari si trendline ini. Ya, dimana di level yang sama, kalau misalkan kita juga melihat bahwa ini adalah bagian dari koreksi atau retracement yang benar. Kenapa? Karena naiknya impulse. Satu candle, terus kita cuma konsolidasi aja di dalamnya selama lebih kurang berlangsung sekitar 1 hari 8 jam. Jadi total udah 32 jam ya, kita cuma konsolidasi doang. Intinya apa? Intinya kita ngelihat mana yang lebih impulsif. Oke, satu candle impulsif, and then beberapa candle konsolidasi. Konsolidasi atau retracement lah. Dengan harapan bertahan di atas EMA 21 ini bisa ngasih kita konteks bahwa ada enough buyer untuk bantu Bitcoin nge-push hingga berhasil breakout dari 61.700. Dan saya pikir teman-teman sekalian, bisa jadi triggernya adalah dengan statement Jerome Powell nanti malam. Mudah-mudahan aja dia dovish ya, this time I don't know ya, but hopefully dia bisa dovish, dan dovish itu bisa ngebantu Bitcoin untuk breakout dari key levelnya. Oke? So that's gonna be the update. Teman-teman, thank you very much guys for watching this video. Sekali lagi saya inform, kita akan ada live streaming on the weekend besok. Nanti malam mungkin saya akan sedikit sisipkan untuk altcoins update ya, kalau teman-teman interested. Make sure to type your altcoins di dalam kolom komentar. Saya mungkin akan pilih 2-3 coin untuk kita update di altcoins update berikutnya. Oke? So God bless to you all and happy Friday, happy weekend, and
Cheers guys, bye-bye.